Jangan lewat jembatan ini saat maghrib. Senja yang terlambat. Langit di atas perbukitan mulai berubah warna ketika Ardi menurunkan kaca jendela mobilnya. Udara sore di desa itu terasa lebih dingin dari yang ia ingat, atau mungkin hanya perasaannya saja. Sudah hampir 7 tahun sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di kampung halamannya, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat yang nyaris tak tersentuh perubahan. Jalanan masih sempit, rumah-rumah masih berjajar dengan tembok kusam, dan pepohonan tinggi berdiri seperti penjaga sunyi yang tak pernah tidur. Ardi pulang bukan tanpa alasan. Ibunya sakit. Pesan singkat dari tetangga beberapa hari lalu cukup untuk membuatnya meninggalkan pekerjaannya di kota tanpa banyak pertimbangan. Ada rasa bersalah yang sejak lama ia abaikan, kini muncul kembali seperti sesuatu yang dipaksa bangkit dari dasar ingatan. Mobilnya melaju pelan ketika memasuki jalan tanah yang mulai rusak. Ia melirik jam di dashboard. 17,48. Masih sempat, gumamnya pelan, meski suara itu terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Di depannya, jalan mulai menyempit, berbelok ke arah hutan kecil yang dulu sering ia lewati saat masih remaja. Dan di balik tikungan itu, ada satu tempat yang tiba-tiba membuat jemarinya menegang di setir. Jembatan Cikawung. Jembatan tua dari kayu dan besi berkarat yang membentang di atas sungai gelap. Tak banyak yang berubah dari tempat itu, papan-papannya masih tampak rapuh, dan pagar pembatasnya miring seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Ardi memperlambat laju mobilnya. Ia teringat sesuatu. Sebuah larangan lama. Jangan lewat jembatan itu saat maghrib. Dulu, ia dan teman-temannya sering menertawakan cerita itu. Katanya, ada yang suka menyapa orang yang melintas di waktu senja. Katanya lagi, tidak semua yang menyeberang benar-benar sampai ke seberang. Ardi menghela napas panjang, mencoba mengusir ingatan itu. Itu cuma cerita orang kampung, katanya lirih. Langit semakin gelap, matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang memantul di permukaan sungai seperti kilatan yang tak tenang. Mesin mobilnya meraung pelan saat ia mulai menaiki jembatan. Krek, krek. Suara papan kayu berderit di bawah roda terdengar terlalu keras di tengah sunyi. Tak ada suara burung, tak ada angin, bahkan aliran sungai di bawahnya terdengar aneh, terlalu pelan. Ardi menelan ludah. Setengah jalan, ia menatap lurus ke depan, berusaha tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Namun tanpa sadar matanya melirik ke permukaan air di bawah. Dan di sanalah ia melihatnya. Seperti bayangan. Bukan bayangannya. Sesuatu bergerak mengikuti mobilnya dari bawah jembatan gelap, panjang, dan terlalu cepat untuk sekadar arus air. Ardi menginjak gas sedikit lebih dalam. Cuma ilusi, bisiknya. Tapi tepat saat roda depan mobilnya hampir mencapai ujung jembatan. Di sini, suara itu pelan, serak, seperti datang dari dalam air atau dari dalam kepalanya sendiri. Ardi membeku, tangannya mengencang di setir, napasnya tertahan. Ia tidak menoleh. Tidak berani. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Jangan lewat. Mesin mobil tiba-tiba bergetar. Lampu depan berkedip sekali. Lalu, mati. Jembatan itu langsung tenggelam dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Ardi menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Ia belum sampai ke kampung. Dan mungkin ia tidak diizinkan untuk sampai. Yang menunggu di tengah jembatan. Mesin mobil itu tidak lagi bersuara. Ardi masih memutar kunci kontak. Sekali, 2 kali, 3 kali.
Tidak ada respon selain bunyi klik lemah yang terasa semakin hampa setiap kali terdengar. Gelap mulai menelan jembatan. Sisa cahaya senja yang tadi masih bertahan kini hilang sepenuhnya, seolah ditarik turun ke dalam sungai di bawahnya. Hanya ada bayangan pekat di sekeliling, dan kabut tipis yang perlahan naik, menyelimuti mobil seperti sesuatu yang hidup. Napas Ardi terdengar berat, terlalu berat. Ia berhenti memutar kunci. Ada sesuatu yang salah, bukan dengan mobilnya, tapi dengan udara di dalamnya. Perlahan, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya menegang. Kaca di sebelah kirinya mulai berembun, padahal AC mati, mesin mati, dan ia sendirian. Ardi menahan napas. Embun itu tidak muncul seperti biasa, tidak menyebar acak, melainkan berkumpul di satu titik. Seperti ada sesuatu di sana, sesuatu yang bernapas. Perlahan, sangat perlahan, kabut tipis di kaca itu bergerak, membentuk garis. 1 garis, 2 garis, 3. Ardi menelan ludah. Tulisan itu terbentuk tepat di samping wajahnya. Jangan lewat. Tubuhnya membeku. Untuk beberapa detik, ia bahkan lupa bagaimana cara bernapas. Lalu, ia menoleh, pelan, terlalu pelan, ke kursi belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang tampak lebih pekat dari seharusnya. Ardi menghembuskan napas pendek, hampir seperti tawa kecil yang dipaksakan. Halusinasi, bisiknya. Namun sebelum pikirannya sempat menenangkan diri. Krek. Sesuatu bergerak di bawah mobil. Ardi terdiam. Kali ini bukan suara papan kayu. Suara itu berasal dari bawah. Seperti ada yang menyentuh bagian bawah mobilnya. Atau mencoba naik. Mobil berguncang pelan. Sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Ardi menatap lurus ke depan. Dan di sanalah ia melihatnya. Di ujung jembatan, seseorang berdiri, diam, tak bergerak. Kabut membuat sosok itu terlihat samar, tapi jelas itu bukan bayangan pohon. Bentuknya manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Lampu mobil tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya itu menembus kabut, menyinari sosok tersebut. Namun sebelum Ardi bisa melihat lebih jelas, sosok itu hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Apa itu? Suara Ardi hampir tidak terdengar. Lalu, geduk. Sesuatu menghantam bagian bawah mobil. Kali ini keras. Mobilnya berguncang. Ardi refleks menunduk, napasnya tercekat. Dan saat ia mengangkat sedikit pandangannya, ia melihatnya. Dari celah papan kayu jembatan, muncul sesuatu. Sebuah tangan, pucat, panjang, dengan jari-jari kurus dan kuku hitam, yang terlalu panjang untuk manusia biasa. Tangan itu merayap naik, mencengkeram bagian bawah pintu mobil. Perlahan, seolah mencari jalan masuk, Ardi tersentak mundur di kursinya. Tidak, tidak, suaranya bergetar. Otaknya berteriak untuk tetap diam, tetap di dalam, tetap menunggu. Tapi tubuhnya menolak. Dengan gerakan panik, ia meraih gagang pintu dan membukanya. Udara dingin langsung menyergap. Kabut lebih tebal di luar. Sunyi lebih dalam. Ardi melangkah keluar dari mobil. Pintu dibiarkannya terbuka. Ia berdiri di tengah jembatan. Napasnya memburu. Matanya menyapu ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Sampai ia merasakan sesuatu di belakangnya. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi kehadiran. Sesuatu yang berdiri sangat dekat.
terlalu dekat. Napasnya berhenti. Perlahan, sangat perlahan, Ardi mulai menoleh. Dan tepat sebelum matanya melihat apa yang ada di sana, sesuatu berbisik sangat dekat di telinganya. "Kamu terlambat." Mereka yang tidak pernah sampai, angin tidak berhembus. Namun Ardi bisa merasakan sesuatu bergerak sangat dekat di belakangnya. "Kamu terlambat." Bisikan itu terasa basah di telinganya. Tubuh Ardi menegang. Ia tidak langsung menoleh. Instingnya menahan. Tapi rasa takut memaksanya. Perlahan, dengan gerakan kaku, Ardi membalikkan kepala. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang menggantung di udara. Seperti tirai yang menutupi sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Ardi mundur satu langkah, lalu dua. Napasnya pendek-pendek. "Siapa?" Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Namun suara lain muncul. Bukan dari belakang, bukan dari depan, dari bawah. Di sini, Ardi menunduk ke celah-celah papan jembatan. Gelap, terlalu gelap. Namun di antara kegelapan itu, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan satu, banyak, seperti bayangan, saling bertumpuk. Lalu, sebuah wajah muncul, pucat, mata terbuka lebar. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ardi tersentak mundur. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Dan tiba-tiba, brak. Pintu mobilnya menutup sendiri. Keras. Ardi menoleh cepat. Lampu mobil menyala lagi. Mesin hidup. Seolah tidak pernah mati. Namun ada yang berbeda. Lampu depan tidak lagi mengarah lurus, melainkan sedikit menyorot ke samping, ke arah sisi jembatan. Ardi mengikuti arah cahaya itu, dan napasnya hilang. Di sana, berdiri beberapa sosok. Bukan satu, banyak. Diam, basah, seolah baru saja keluar dari sungai. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan semuanya menatap Ardi. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menunggu. Kaki Ardi terasa lemas. Ia ingin lari, masuk kembali ke mobil, atau melompat turun. Apa saja, asal menjauh. Namun tubuhnya tidak bergerak, seolah sesuatu menahannya di tempat. Salah satu sosok itu melangkah maju. Pelan, air menetes dari tubuhnya. Tik, tik, tik. Suara itu menggema di tengah sunyi. Lalu sosok itu berhenti, tepat di batas cahaya. Wajahnya kini terlihat jelas. Dan saat itulah Ardi menyadari sesuatu yang membuat pikirannya retak. Wajah itu mirip dengannya. Lebih pucat, lebih kosong. Tapi sama. "Kamu harus gantikan." Suara itu keluar dari mulut sosok itu. Namun tidak terdengar seperti suara manusia. Lebih seperti banyak suara yang dipaksa jadi satu. Ardi menggeleng keras. Tidak, ini tidak nyata. Namun sosok-sosok lain mulai bergerak. Satu persatu, mendekat, pelan, mengelilinginya. Langkah mereka tidak bersuara, tapi kehadiran mereka terasa menekan, dingin, berat. Dan saat lingkaran itu hampir tertutup, suara lain terdengar. Berbeda, lebih tua, lebih dalam, dari arah ujung jembatan. Belum waktunya. Semua sosok itu berhenti, serentak, seolah tunduk pada sesuatu. Kabut di ujung jembatan bergerak, membelah perlahan, dan dari dalamnya muncul satu sosok, lebih tinggi, lebih gelap. Tidak jelas bentuk wajahnya, namun auranya
cukup untuk membuat semua yang lain mundur. Ardi tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, hanya bisa menatap. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya, lalu mengangkat tangan dan menunjuk bukan ke Ardi, tapi ke arah mobil. Mesin mobil tiba-tiba meraung, lampu berkedip liar, dan semua sosok di sekitar Ardi menghilang. Begitu saja, dalam sekejap, sunyi kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi berdiri sendiri lagi, namun kali ini ia tahu satu hal: jembatan ini bukan sekadar tempat, dan mereka tidak ingin ia pergi. Perjanjian di waktu senja. Mesin mobil masih menyala. Suara derunya terdengar asing di tengah kesunyian yang baru saja kembali. Ardi berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya bergerak mundur perlahan. Matanya tak lepas dari ujung jembatan tempat sosok tinggi itu tadi muncul. Kini kosong, seolah semua yang ia lihat barusan hanyalah bayangan. Namun tubuhnya tahu, itu nyata. Dengan gerakan ragu, Ardi kembali masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar saat memegang setir. Ia tidak berpikir panjang lagi. Gas diinjak. Mobil melaju keluar dari jembatan. Dan tepat saat roda belakang meninggalkan papan terakhir, brak. Sesuatu terdengar menghantam bagian belakang mobil. Ardi tidak menoleh. Ia terus melaju. Lebih cepat lagi. Desa itu akhirnya terlihat. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suara adzan maghrib menggema pelan dari kejauhan, suara yang seharusnya menenangkan. Tapi tidak malam ini. Ardi menghentikan mobilnya di depan rumah lamanya. Pintu kayu itu masih sama. Catnya mengelupas, engselnya berkarat. Ia turun dengan napas berat. Baru saja ia hendak mengetuk, pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya tajam, seolah sudah menunggu. "Kamu lewat jembatan itu saat maghrib?" tanyanya pelan. Ardi terdiam, tidak menjawab, namun ekspresinya cukup. Pria tua itu menghela napas panjang. Masuk. Di dalam rumah, lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan. Bayangan bergerak di dinding seperti sesuatu yang hidup. Ardi duduk di kursi kayu. Pria tua itu, Pak Jaya, menatapnya lama sebelum akhirnya bicara. "Sudah berapa yang kamu lihat?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Ardi kering. "Banyak," jawabnya pelan. Pak Jaya mengangguk kecil. "Berarti mereka sudah mulai menandai kamu." Jantung Ardi berdegup lebih cepat. "Menandai?" Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia bangkit, berjalan ke sudut ruangan, lalu mengambil sebuah lampu minyak lain. Api kecil itu bergetar saat ia kembali duduk. "Dulu, jembatan itu bukan sekadar jalan," katanya pelan. "Tempat itu adalah perbatasan." Ardi menatapnya, tidak mengerti. Perbatasan antara yang hidup dan yang tidak. Suasana mendadak terasa lebih dingin. "Zaman dulu," lanjut Pak Jaya, "ada kecelakaan besar di sana. Banyak orang jatuh ke sungai saat waktu maghrib." Ardi teringat wajah-wajah itu. Basah, diam, menatapnya. "Mereka tidak semua ditemukan," kata Pak Jaya. "Dan yang tidak ditemukan tidak pernah pergi." Sunyi. Hanya suara api kecil yang menyala. "Setiap maghrib, jembatan itu dibuka," lanjutnya. "Mereka mencari pengganti." Ardi menegang. Kata itu terasa menghantam langsung ke dadanya. "Pengganti?" Pak Jaya menatapnya dalam. "Orang yang lewat saat itu bisa dipanggil. Kalau tidak kuat, ia berhenti sejenak, akan tinggal di sana.
Ardi menggeleng pelan. "Tidak, saya keluar. Saya sudah keluar dari sana." Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi lebih lama dari sebelumnya. Lalu berkata pelan, "Kamu yakin kamu benar-benar keluar?" Dunia terasa diam. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Ardi tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Yang ikut pulang. Malam turun sepenuhnya. Rumah itu kembali sunyi setelah percakapan dengan Pak Jaya berakhir. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara kendaraan. Hanya sesekali terdengar angin menyentuh dinding kayu tua pelan, seperti menggesek. Ardi duduk sendiri. Lampu minyak di depannya bergoyang kecil, apinya sesekali mengecil seolah kehabisan udara. Kata-kata Pak Jaya terus berputar di kepalanya. Mereka mencari pengganti. "Kamu yakin? Kamu benar-benar keluar?" Ardi mengusap wajahnya kasar. "Cuma sugesti," gumamnya. Semua ini cuma sugesti. Namun bahkan saat ia mengucapkannya, ia tidak percaya. Dari dalam rumah terdengar suara langkah pelan. Krek. Ardi menoleh. Lorong menuju kamar tampak gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri perlahan. "Pak Jaya?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara itu lagi. Krek-krek. Seperti langkah kaki basah di atas lantai kayu. Ardi menelan ludah. Ia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat ke lorong gelap itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Jejak kaki basah muncul satu persatu di lantai. Bukan bekas lama. Bekas itu baru saja tercipta di depan matanya. Ardi mundur cepat. Napasnya memburu. Jejak itu terus muncul, bergerak keluar dari lorong menuju ruang tamu, menuju dirinya. Tap, tap, tap. Suara langkah itu kini terdengar jelas. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak yang semakin dekat. Ardi tersandung kursi, hampir jatuh. "Pergi!" teriaknya. Langkah itu berhenti, tepat beberapa meter di depannya. Sunyi, beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, lampu minyak padam. Gelap total. Ardi membeku. Ia tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas terlalu keras. Dan di tengah gelap itu, ia mendengar sesuatu. Bukan langkah, bukan bisikan, melainkan suara air menetes. Tik, tik, tik. Dekat, sangat dekat. Di belakangnya, perlahan. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Ardi menoleh. Tidak terlihat apa-apa. Namun, ia bisa merasakannya. Seseorang berdiri di sana. Basah, diam, menatapnya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab, seperti tangan yang baru keluar dari air. Ardi berteriak dan menepisnya. Lampu minyak menyala kembali. Sendiri. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada air. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Namun satu hal yang tersisa, bekas basah di bahunya, dan dingin itu tidak hilang. Ardi terdiam, lalu perlahan menatap tangannya sendiri. Gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba menyangkal. Sesuatu telah mengikutinya pulang, dan sesuatu itu tidak berniat pergi. Panggilan kedua. Malam itu, Ardi tidak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring, mata terpejam, tapi pikirannya terus terjebak di antara suara, bayangan, dan ingatan yang tidak mau pergi.
Jam dinding berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Namun lama-lama, ritmenya berubah. Lebih lambat, lebih berat. Seperti bukan lagi jam. Ardi membuka mata. Langit-langit kamar tampak gelap. Lampu minyak di sudut ruangan sudah hampir padam. Dan suara itu bukan dari jam, melainkan dari luar. Tik, tok, air, menetes. Ardi duduk perlahan di tempat tidur. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia tahu suara itu. Sama seperti di jembatan. Sama seperti di ruang tamu tadi. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak. Kakinya turun dari ranjang. Dingin. Lantai terasa basah. Ardi menunduk. Tidak ada apa-apa. Namun rasa lembab itu nyata. Langkahnya berlanjut. 1, 2, 3. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Pelan. Krik. Lorong di luar gelap. Namun kali ini ada cahaya. Samar. Dari arah depan rumah. Ardi berjalan ke sana. Seperti ditarik. Tanpa bertanya. Tanpa melawan. Pintu rumah terbuka. Padahal ia yakin tadi tertutup. Angin malam masuk perlahan, membawa kabut tipis. Dan di luar, jalan desa itu tampak berbeda. Lebih gelap, lebih sepi. Tidak ada suara azan, tidak ada lampu rumah. Seolah desa itu kosong. Ardi melangkah keluar. Kakinya berjalan sendiri, menuju satu arah. Ia tidak perlu berpikir untuk tahu kemana jembatan itu. Beberapa menit kemudian, ia sudah berdiri di depan jembatan Cikawung. Persis seperti sebelumnya, kabut menggantung rendah. Air sungai tidak bersuara. Namun kali ini, Ardi tidak ragu. Ia melangkah naik. 1 langkah, 2 langkah, 3. Kembali lagi. Suara itu menyambutnya. Lebih jelas, lebih dekat. Ardi tidak berhenti, tidak menjawab. Matanya kosong, seolah bukan dirinya yang berjalan. Di tengah jembatan, ia berhenti dan perlahan menunduk. Ke bawah, air sungai tampak lebih gelap dari sebelumnya. Namun kini, tidak hanya bayangan. Wajah-wajah itu muncul lebih jelas, lebih banyak, lebih dekat. Semua menatap ke atas, menatapnya, dan kali ini mereka tersenyum. Ardi membeku, kesadarannya seperti kembali. Perlahan, suaranya serak. Kenapa aku di sini? Kamu dipanggil. Jawaban itu datang dari sekelilingnya. Bukan satu suara, banyak, berbisik bersamaan. Kamu sudah ditandai. Air di bawah mulai beriak. Perlahan, lalu lebih kuat. Tangan-tangan muncul. Banyak, meraih ke atas. Menggapai jembatan. Menggapai Ardi. Ia mundur 1 langkah. Tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak mau. Namun kakinya terpeleset. Lantai jembatan terasa licin, basah, seperti dipenuhi air yang tidak terlihat. Ardi jatuh berlutut, dan saat ia mencoba bangkit, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Kuat, dingin. Ardi menjerit. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu menariknya, pelan, namun pasti, menuju celah papan jembatan, menuju kegelapan di bawah. Lepaskan, teriaknya. Namun semakin ia melawan, semakin banyak tangan muncul, mencengkeram, menarik, menahan. Dan di antara semua itu, satu suara terdengar paling jelas. Kamu, pengganti kami. Tiba-tiba, Ardi, suara itu memecah semuanya. Keras, nyata. Dari atas jembatan, Ardi tersentak.
Pegangan di kakinya hilang. Semua tangan itu lenyap. Kabut tersibak. Dan ia melihat Pak Jaya berdiri di ujung jembatan dengan wajah tegang. "Bangun, ini bukan tempatmu," Ardi terengah. Kesadarannya kembali sepenuhnya. Ia menatap sekeliling. Jembatan itu kembali sunyi, seperti biasa. Namun napasnya masih gemetar. Dan satu hal yang ia tahu, kalau tadi ia tidak dipanggil kembali, mungkin ia tidak akan pernah keluar lagi. Yang harus dikembalikan. Kabut mulai menipis, namun dingin di tubuh Ardi belum juga hilang. Ia masih berlutut di tengah jembatan, napasnya tidak beraturan. Kakinya gemetar, bekas cengkeraman tadi masih terasa, seolah tangan-tangan itu belum benar-benar pergi. Pak Jaya berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Bangun," katanya tegas. Ardi menatapnya, masih setengah linglung. "Mereka hampir menarik saya," suaranya serak. Pak Jaya mengangguk kecil. "Bukan hampir," jawabnya datar. "Kamu sudah masuk?" Kalimat itu membuat Ardi diam. Udara terasa lebih berat. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan. Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah sungai di bawah jembatan, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau seseorang sudah dipanggil 2 kali, berarti dia sudah dianggap milik mereka." Jantung Ardi seperti jatuh. "Tidak, saya tidak mau." "Kamu tidak punya pilihan," potong Pak Jaya. "Yang bisa kamu lakukan cuma satu." Ardi menatapnya, memutusnya. Sunyi sejenak. "Bagaimana caranya?" tanya Ardi, hampir putus asa. Pak Jaya menghela napas panjang, lalu menunjuk ke bawah jembatan. Yang mereka cari bukan sekadar orang, yang mereka cari adalah pengganti dari yang hilang. Ardi mengernyit. "Saya tidak mengerti." Pak Jaya menatapnya dalam. "Dulu, yang jatuh ke sungai itu bukan kecelakaan biasa. Angin dingin berhembus pelan. Mereka dikorbankan." Ardi membeku. "Ada perjanjian," lanjut Pak Jaya, "supaya desa ini selamat dari sesuatu yang lebih besar." "Perjanjian?" Suara Ardi melemah. "Setiap beberapa waktu harus ada yang diambil saat maghrib, supaya yang lain tidak ikut." Darah Ardi terasa dingin. Dan sekarang Pak Jaya menatapnya tajam. "Mereka memilih kamu." Ardi mundur 1 langkah. "Tidak, tidak, pasti ada cara lain." "Ada." Jawaban itu cepat, terlalu cepat. Ardi menatapnya penuh harap. "Apa?" Pak Jaya terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu, lalu berkata pelan, "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Ardi mengernyit. "Maksudnya?" Pak Jaya tidak menjawab langsung. Ia berjalan mendekat, lalu menatap kaki Ardi. "Waktu kamu pertama lewat jembatan itu, kamu melihat sesuatu di air, bukan?" Ardi terdiam. Ingatannya kembali. Bayangan itu yang mengikuti mobilnya. Pak Jaya melanjutkan, "Kadang mereka tidak langsung mengambil, mereka hanya menempel." Napas Ardi tertahan. "Menempel?" Pak Jaya mengangguk. "Sebagian dari mereka ikut naik, dan selama itu masih ada di kamu, mereka akan terus memanggil." Ardi refleks melihat tangannya, kakinya, tubuhnya. "Tapi saya tidak bawa apa-apa." Pak Jaya menatapnya tajam. "Kamu yakin?" Sunyi. Detik terasa panjang. Dan saat itulah Ardi merasakan sesuatu di saku jaketnya, sesuatu yang dingin. Pelan, ia memasukkan tangan, mengeluarkannya. Sebuah benda kecil, basah, gelap, seperti batu.
namun permukaannya bergerak. Ardi menjatuhkannya refleks. Benda itu jatuh ke papan jembatan. Plok, dan berdenyut seperti hidup. Pak Jaya mundur satu langkah. Itu suaranya berat, bukan batu. Benda itu bergerak pelan, mengeluarkan suara basah, seperti mencoba bernapas. Ardi membeku. Apa itu? Pak Jaya menatapnya tanpa berkedip. Itu bagian dari mereka. Jembatan tiba-tiba bergetar halus. Kabut kembali turun. Dan dari bawah, suara-suara itu kembali. Lebih banyak, lebih keras. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Benda itu berdenyut lebih cepat, seolah merespon. Pak Jaya menatap Ardi tajam. Sekarang kamu tahu, kalau kamu tidak mengembalikan itu, mereka tidak akan berhenti. Ardi menatap benda itu. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Kalau saya kembalikan, suaranya pelan. Apa saya selamat? Pak Jaya tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup jadi jawaban. Pengembalian. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Udara terasa basah, berat, seolah setiap tarikan napas membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini. Benda itu masih berdenyut di atas papan jembatan. Plok, plok, plok. Irama yang tidak wajar. Seperti jantung, tapi bukan milik manusia. Ardi menatapnya tanpa berkedip. Tangannya gemetar, sementara suara-suara dari bawah semakin jelas. Kembalikan, kembalikan. Pak Jaya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sekarang, katanya tegas, kalau kamu tunggu lebih lama, mereka yang akan ambil. Ardi menelan ludah. Kakinya terasa berat. Namun ia tahu, ini satu-satunya jalan. Dengan perlahan, ia berlutut. Tangannya mendekat ke benda itu. Semakin dekat, semakin dingin. Saat jarinya hampir menyentuh, benda itu bergerak. Cepat, seperti makhluk hidup yang sadar akan bahaya. Ardi tersentak, tapi Pak Jaya langsung bersuara. Jangan ragu. Ardi menguatkan diri. Dan ia meraih benda itu. Dingin, licin. Benda itu berdenyut lebih keras di tangannya. Seperti menolak. Seperti marah. Tiba-tiba, jembatan bergetar. Lebih kuat dari sebelumnya. Kabut berputar. Dan dari bawah, tangan-tangan itu muncul lagi. Lebih banyak. Lebih cepat. Mencengkeram celah papan. Merayap ke atas. Menuju Ardi. Jangan dikembalikan. Suara itu kini berubah. Tidak lagi memohon, tapi menahan. Pak Jaya mundur satu langkah. Cepat, teriaknya. Ardi berdiri. Benda itu masih di tangannya. Berdenyut liar, seolah ingin lepas. Ia melangkah ke tepi jembatan. Sungai di bawah tampak hidup. Airnya bergerak berlawanan arah. Wajah-wajah itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Mata mereka kini tidak kosong, melainkan penuh amarah. Kamu milik kami. Tangan-tangan itu meraih ke atas. Beberapa hampir menyentuh kakinya. Ardi mengangkat tangannya, siap melempar. Namun, sesuatu menariknya. Kuat, dari belakang, ia terjatuh ke lutut. Benda itu hampir terlepas. Tangan pucat muncul dari celah jembatan, mencengkeram pergelangan tangannya. Dingin menusuk tulang. Ardi berteriak. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu semakin kuat, menariknya ke bawah. Satu lagi tangan muncul, lalu satu lagi, mencengkeram tubuhnya, menarik, menahan. Tetap di sini. Ardi menoleh ke arah Pak Jaya.
"Tolong!" teriaknya. Namun Pak Jaya tidak bergerak. Wajahnya tegang, matanya tajam, seolah menunggu sesuatu. Dan saat itulah Ardi sadar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang, selain dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi menggenggam benda itu lebih erat, mengabaikan rasa dingin yang membakar kulitnya. Lalu, ia menghantamkan tangannya ke arah sungai. Bur, benda itu terlepas, jatuh, masuk ke dalam air gelap, dan seketika, semuanya berhenti. Tangan-tangan itu membeku, suara-suara terdiam, air sungai tenang untuk 1 detik, 2 detik, 3, lalu ledakan air. Sungai bergolak hebat. Tangan-tangan itu menarik lebih kuat. Ardi terseret ke depan. Setengah tubuhnya sudah melewati tepi jembatan. Jarinya mencengkeram papan kayu. Kuku-kukunya hampir patah. "Pak Jaya," suaranya lemah. Dan kali ini, Pak Jaya bergerak. Ia maju cepat, menangkap tangan Ardi, menariknya kembali. Namun tarikan dari bawah lebih kuat. Ardi menjerit. Tubuhnya hampir terlepas. Dan di tengah kekacauan itu, ia melihat sesuatu di dalam air. Bukan wajah-wajah itu, tapi sosok yang berbeda, yang lebih besar, yang tadi muncul di ujung jembatan. Sosok tinggi itu kini berada di dalam sungai, menatapnya, dan perlahan tersenyum. Yang bangkit dari dasar. Air sungai tidak lagi seperti air. Ia bergerak, berdenyut, seolah memiliki kehendak. Pak Jaya menarik Ardi dengan seluruh tenaga, namun sesuatu dari bawah masih menahannya, tarikan dingin yang terasa seperti ratusan tangan tak terlihat. "Pegang!" teriak Pak Jaya. Ardi mencengkeram lebih kuat papan jembatan. Kayu itu retak di bawah tekanan. Krek, krek. Namun bukan itu yang membuatnya membeku, melainkan sesuatu di bawah sana. Sosok itu, yang tadi hanya terlihat samar, kini mulai naik. Perlahan, tubuhnya tidak jelas, seperti bayangan yang terlalu pekat untuk disebut bentuk. Namun ukurannya terlalu besar. Air di sekitarnya terbelah. Wajah-wajah yang tadi memenuhi sungai kini menjauh, seperti memberi jalan. Seolah takut, Ardi menatap dengan napas tertahan. "Apa itu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Jaya tidak menjawab, namun ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Sosok itu berhenti tepat di bawah jembatan, terlalu dekat. Udara di sekitar mendadak dingin menusuk. Lalu, perlahan, ia mengangkat sesuatu. Sebuah tangan, namun bukan seperti tangan manusia. Lebih panjang, lebih gelap, seperti terbentuk dari air dan bayangan. Tangan itu tidak langsung meraih Ardi, melainkan menunjuk tepat ke arah wajahnya, dan suara itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan bisikan, melainkan gema yang dalam. "Berat, kamu." Ardi membeku, jantungnya berdetak tidak beraturan. Yang kembali, tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti sesuatu dalam dirinya sedang ditarik keluar. "Jangan dengar!" teriak Pak Jaya. Namun suara itu semakin kuat. Bukan pengganti, pembawa. Ardi mengerjap. Dunianya terasa berputar. Gambar-gambar mulai muncul di kepalanya. Bukan ingatannya, tapi sesuatu yang lain. Jembatan itu. Dulu, orang-orang berlutut. Air sungai merah. Dan seseorang yang berdiri di tengah, memberikan sesuatu ke dalam air. Perjanjian. Ardi terengah. "Aku pernah
bisiknya. Tangan itu semakin dekat, tidak menyentuh, namun cukup untuk membuat tubuh Ardi gemetar hebat. Ardi, Pak Jaya mengguncangnya. Fokus, namun Ardi tidak lagi sepenuhnya di sana. Matanya kosong, ia menatap ke bawah, langsung ke arah sosok itu. Kenapa? Aku, suaranya lirih. Dan suara itu menjawab, kamu pernah memberi. Jembatan bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Kayu mulai retak. Pak Jaya panik. Tidak, ini tidak boleh terulang. Ia mencoba menarik Ardi menjauh. Namun tubuh Ardi tidak bergerak, seolah terpaku atau menolak ditarik. Tangan besar itu akhirnya bergerak, naik lebih tinggi, hampir menyentuh wajah Ardi. Dan dalam 1 detik, Ardi melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di dalam bayangan itu ada wajah, dan wajah itu adalah dirinya. Versi yang lebih gelap, lebih kosong, lebih tua. Ardi menjerit. Kesadarannya kembali menghantam. Ia meronta. Ini bukan aku. Dengan sisa tenaga, ia menarik dirinya mundur. Pak Jaya langsung membantu, menarik keras. Dan kali ini, Ardi ikut. Tangan itu hampir menyentuhnya, namun terhenti. Seolah ada batas, seolah sesuatu menahannya. Sosok itu tidak mengejar, tidak marah, hanya diam, menatap, dan perlahan tenggelam kembali ke dalam sungai. Air kembali tenang, tangan-tangan lain lenyap, kabut menipis. Jembatan sunyi lagi. Ardi terjatuh ke lantai. Napasnya kacau, tubuhnya gemetar. Pak, suaranya lemah. Apa itu? Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia menatap sungai itu lama, lalu berkata pelan, dengan nada yang lebih berat dari sebelumnya. Itu bukan sekadar penunggu. Ia menoleh ke Ardi. Dan kamu bukan orang yang lewat begitu saja. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan Ardi berubah bentuk. Bukan lagi takut mati, tapi takut pada satu hal. Bagaimana kalau semua ini memang sudah menunggunya? Perjanjian lama. Angin malam kembali berhembus, namun kali ini tidak membawa dingin, melainkan sesuatu yang lebih berat. Ingatan. Ardi masih terduduk di jembatan, napasnya belum stabil. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut semata. Ada sesuatu di kepalanya, potongan-potongan gambar yang tidak ia kenali, tapi terasa miliknya. Pak Jaya berdiri diam di sampingnya. Sekarang kamu lihat kan? Katanya pelan. Ardi menatap kosong ke depan. Aku pernah ada di sini, bisiknya. Pak Jaya tidak terkejut. Ia hanya mengangguk. Bukan kamu yang sekarang, jawabnya. Tapi darahmu. Ardi menoleh cepat. Maksudnya? Pak Jaya menarik napas panjang. Orang yang membuat perjanjian itu adalah leluhurmu. Dunia seolah berhenti. Ardi menatapnya tak percaya. Itu tidak mungkin. Makanya kamu yang dipanggil, lanjut Pak Jaya. Bukan orang lain. Sunyi. Hanya suara air yang kini kembali tenang. Perjanjian itu bukan sekadar memberi korban, kata Pak Jaya, melainkan menjaga sesuatu tetap di bawah. Ardi mengingat sosok besar itu, yang tadi muncul, yang menatapnya. Itu, suaranya pelan. Apa sebenarnya? Pak Jaya menatap sungai itu lama, seolah takut menjawab. Penjaga, katanya akhirnya, dan sekaligus yang dijaga. Ardi mengernyit. Kalau perjanjian itu berhenti, dia akan naik sepenuhnya. Jantung Ardi berdetak lebih keras. Dan kalau aku jadi pengganti? Tanyanya lirih.
Pak Jaya menatapnya. Kamu tidak akan mati. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dingin. Tapi kamu juga tidak akan kembali. Ardi terdiam. Kalimat itu lebih buruk dari kematian. Lalu, kalau aku tidak mau? Suaranya hampir putus. Pak Jaya tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke tepi jembatan, menatap air. Kalau tidak ada yang menggantikan, dia akan mengambil lebih banyak. Ardi langsung mengerti. Desa itu, orang-orang di dalamnya, ibunya, semua. Jadi ini pilihannya. Aku atau mereka semua. Pak Jaya tidak menyangkal, hanya diam. Dan itu sudah cukup. Angin berhembus lebih kencang. Kabut mulai kembali turun. Seolah sesuatu di bawah sana mendengar. Ardi berdiri perlahan. Langkahnya berat. Ia berjalan ke tepi jembatan, menatap air gelap itu. Pantulannya tidak jelas. Kabur. Seperti bukan dirinya. Aku tidak pernah minta ini, katanya pelan. Dari bawah, riak kecil muncul. Perlahan, seolah menjawab, Ardi menutup mata, menghela napas panjang, lalu membuka lagi. Tatapannya berubah, lebih tenang, lebih pasrah. Kalau memang harus ada yang tinggal, biar aku yang mengakhiri. Pak Jaya menegang. Jangan ambil keputusan sekarang. Namun Ardi menggeleng. Sudah cukup, potongnya pelan. Sudah terlalu lama. Kabut semakin tebal. Air mulai bergerak lagi. Dan dari dalam, sosok itu muncul kembali. Lebih dekat. Lebih jelas. Namun kali ini, tidak agresif. Seolah menunggu keputusan. Ardi melangkah satu langkah ke depan. Tepat di tepi. Sungai di bawahnya seperti memanggil. Sunyi, namun penuh makna. Ia menoleh ke Pak Jaya. Kalau aku masuk, apa ini benar-benar selesai? Pak Jaya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban pasti. Dan itu cukup untuk membuat semuanya terasa lebih berat. Namun Ardi tersenyum tipis. Bukan karena lega, tapi karena sudah memilih. Dan di bawah sana, sosok itu menatapnya, menunggu. Yang tidak pernah diceritakan. Kabut menutup hampir seluruh jembatan. Ardi berdiri di tepi, satu langkah lagi menuju kegelapan yang menunggunya sejak awal. Di bawah, sosok itu diam, menunggu, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ardi menarik napas panjang, lalu melangkah. Kakinya melewati batas papan jembatan. Tubuhnya condong ke depan, siap jatuh. Namun, berhenti. Teriakan itu memecah semuanya. Tangan Ardi ditarik keras dari belakang. Pak Jaya, napasnya terengah. Matanya tidak lagi sekadar cemas, tapi panik. Bukan begitu caranya, katanya. Ardi menatapnya bingung. Kamu bilang, ini satu-satunya jalan. Bukan untuk kamu, potong Pak Jaya cepat. Sunyi, kalimat itu menggantung. Berat. Apa maksudnya? Suara Ardi berubah, lebih tajam, lebih sadar. Pak Jaya terdiam, sejenak, terlalu lama. Dan disitulah Ardi mengerti. Dari awal, suaranya pelan. Kamu sudah tahu, Pak Jaya tidak menyangkal. Kalau aku jadi pengganti, perjanjian tetap berjalan. Ardi menatapnya tajam. Dan kamu tidak perlu kehilangan siapa-siapa lagi. Angin berhenti. Kabut diam. Seolah dunia ikut menunggu jawabannya. Pak Jaya akhirnya bicara. Kalau tidak ada yang menggantikan, desa ini akan habis. Jadi kamu pilih aku? Suara Ardi meninggi. Bukan aku yang memilih, bentak Pak Jaya.
Perjanjian itu yang memilih. Tidak, Ardi maju satu langkah. Yang memilih adalah orang-orang seperti kamu. Sunyi kembali. Namun kali ini lebih panas, lebih hidup. Di bawah, air mulai beriak. Sosok itu bergerak sedikit, seolah tertarik oleh konflik di atas. Pak Jaya menunduk, suaranya melemah. Kamu pikir aku mau ini? Setiap beberapa tahun, aku harus melihat orang hilang dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ardi terdiam, namun amarahnya belum hilang. Lalu kenapa tidak dihentikan saja? Teriaknya. Pak Jaya mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya terlihat ketakutan yang nyata. Karena suaranya lirih, kami pernah mencoba. Jantung Ardi berdetak lebih keras. Apa yang terjadi? Pak Jaya menatap sungai itu. Air mulai bergerak lebih liar. Semua orang di satu rumah hilang dalam satu malam, tanpa jejak, dan keesokan harinya, ia berhenti. Napasnya berat. Mereka semua ada di bawah jembatan. Darah Ardi terasa dingin. Ia perlahan menoleh ke bawah. Air itu kembali menunjukkan wajah-wajah lebih banyak dari sebelumnya. Dan di antara mereka ada wajah yang berbeda. Wajah yang tidak ia kenal, tapi terasa dekat. Yang diambil tidak pernah benar-benar pergi. Lanjut Pak Jaya. Mereka hanya menunggu. Kabut semakin tebal. Sosok besar itu naik lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kini hampir menyentuh bagian bawah jembatan, namun tidak menyerang. Hanya menatap Ardi dan Pak Jaya, seolah menilai. Kalau aku lompat sekarang, kata Ardi pelan, ini selesai? Pak Jaya tidak langsung menjawab, dan kali ini Ardi tidak menunggu. Tidak akan selesai kan? Pak Jaya menutup mata. Itu hanya menunda. Sunyi, dan disitulah segalanya berubah. Ardi mengangguk pelan. Berarti dari awal ini bukan solusi. Ia melangkah mundur dari tepi. Pak Jaya menatapnya kaget. Kalau begitu, lanjut Ardi, yang harus dihentikan bukan siklusnya. Ia menatap langsung ke arah sungai, ke arah sosok itu, tapi perjanjiannya. Udara mendadak terasa lebih berat. Air langsung bergolak, keras, seolah kata-kata itu memancing sesuatu. Sosok besar itu bergerak lebih agresif. Untuk pertama kalinya, ia tampak marah. Pak Jaya panik. Jangan, kalau perjanjian diputus, akan ada yang keluar, potong Ardi. Matanya kini berbeda, tidak lagi takut, melainkan siap. Dan itu lebih baik daripada terus memberi makan sesuatu yang tidak pernah kenyang. Sosok itu naik lebih tinggi. Air memercik ke atas jembatan. Tangan-tangan muncul lagi. Namun kali ini bukan hanya meraih, tapi mengamuk. Jembatan bergetar hebat. Kayu mulai patah. Pak Jaya mundur. Ardi, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Ardi menatapnya sekilas. Justru sekarang, aku mulai tahu. Ia melangkah maju, bukan ke tepi, tapi ke tengah jembatan. Ke arah titik paling rapuh, ke arah asal perjanjian itu. Dan di bawah, sesuatu akhirnya bangkit. Bukan lagi bayangan, bukan lagi siluet, tapi bentuk yang nyata. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia manusia. Yang terlepas, retakan menjalar di sepanjang papan jembatan. Krek, krek, krek. Setiap langkah Ardi ke arah tengah membuat suara itu semakin nyaring, seolah jembatan menolak menanggung beban keputusan yang ia bawa. Pak Jaya mundur, napasnya tidak teratur.
"Ardi, berhenti!" teriaknya. "Kamu akan membuka semuanya." Ardi tidak berhenti. Tatapannya lurus ke titik tengah tempat papan tampak lebih gelap, lebih lembab, seperti menyimpan sesuatu yang lama terkubur. Di bawahnya, sungai tidak lagi tenang. Air berputar membentuk pusaran, dan dari dalamnya, makhluk itu naik, bukan lagi bayangan. Kini bentuknya jelas. Tubuh panjang tak beraturan, seperti gabungan air, bayangan, dan sisa-sisa wajah manusia yang menyatu. Matanya terlalu banyak, terlalu dalam. Ia berhenti tepat di bawah Ardi, menatap, menunggu. Bukan untuk mengambil, tapi untuk dilepaskan. Ardi berdiri di titik itu. Kakinya bergetar, namun tangannya mantap. Ia berlutut, menyentuh papan kayu yang basah, dingin, seperti menyentuh sesuatu yang hidup. "Disinilah," bisiknya. Pak Jaya mendekat beberapa langkah, ragu. "Ardi, kalau kamu lakukan ini, akan ada yang keluar," potong Ardi. "Aku tahu." Ia menoleh singkat. "Tapi selama ini, kita cuma menunda." Sunyi. Kalimat itu terasa seperti pengakuan yang tak pernah diucapkan siapapun di desa itu. Ardi kembali menatap papan di bawahnya. Lalu, ia menghantamnya. Duuk, kayu retak. Air dari bawah menyembur naik melalui celah. Duuk, retakan melebar. Suara dari bawah berubah bukan lagi bisikan, melainkan raungan. Pak Jaya mundur cepat. "Berhenti!" teriaknya. Namun Ardi terus. Duuk, papan itu akhirnya jebol. Lubang terbuka, gelap, dalam, dan dari dalamnya, tangan-tangan itu tidak lagi meraih. Mereka keluar, bukan hanya tangan, tapi bagian tubuh, wajah, bayangan. Semuanya memaksa naik. Kabut menyebar liar, angin berputar, dan makhluk besar itu akhirnya bangkit. Setengah tubuhnya keluar dari sungai, menjulang, melampaui jembatan. Untuk pertama kalinya, ia tidak terikat, tidak tertahan. Ia bebas. Pak Jaya terjatuh ke belakang, matanya membelalak. "Ya Tuhan!" Makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan raungan, bukan teriakan, melainkan gema panjang yang terasa di dalam kepala. Ardi berdiri, menatapnya. Tak mundur, tak lari. Makhluk itu mendekat, perlahan. Setiap gerakannya membuat udara bergetar, namun bukan ke arah desa, bukan ke arah Pak Jaya, melainkan ke arah Ardi. Seolah mengenali, seolah mengingat. Ardi mengangkat kepalanya. "Aku yang buka," katanya pelan. Kalau memang harus ada yang menyelesaikan. Makhluk itu berhenti, tepat di depannya. Wajah-wajah di tubuhnya bergerak berbisik satu sama lain. Lalu, hening. 1 detik, 2 detik, dan kemudian makhluk itu mengulurkan sesuatu, bukan tangan, bukan serangan, tapi bagian dari dirinya, seperti menawarkan, seperti mengajak. Pak Jaya berteriak dari belakang, "Jangan, itu bukan penutup, itu perpindahan." Ardi membeku. Perpindahan, bukan menghentikan, bukan memutus, tapi menggantikan. Ia menatap makhluk itu, dan untuk pertama kalinya, ia mengerti sepenuhnya perjanjian itu tidak pernah benar-benar bisa dihentikan, hanya dipindahkan. Dan sekarang, pilihannya kembali ke awal, menjadi bagian dari itu, atau membiarkannya bebas sepenuhnya. Kabut berputar lebih cepat, jembatan hampir runtuh. Desa di kejauhan masih gelap, tidak tahu
Apa yang sedang bangkit? Ardi menutup mata, satu napas panjang, lalu membukanya lagi. Dan kali ini, tatapannya benar-benar berbeda. Menjadi batas, kabut berputar seperti pusaran. Jembatan hampir tidak lagi terasa seperti tanah pijakan, lebih seperti sesuatu yang hidup dan sekarat. Ardi berdiri di hadapan makhluk itu, begitu dekat hingga ia bisa melihat wajah-wajah di tubuhnya bergerak pelan. Bibir mereka terbuka, berbisik tanpa suara. Mata mereka menatap Ardi bukan dengan marah, tapi dengan harap. Pak Jaya masih berteriak dari belakang, suaranya pecah oleh angin dan ketakutan. Ardi, jangan ambil itu. Itu bukan menyelesaikan, itu menggantikan. Ardi tidak menoleh. Tatapannya tetap pada makhluk di depannya, dan pada sesuatu yang diulurkan kepadanya. Bagian dari makhluk itu, bukan daging, bukan bayangan, tapi sesuatu yang terasa lebih dalam. Seperti inti, seperti pusat dari semua ini. Ardi mengangkat tangannya perlahan, gemetar, namun tidak ragu. Aku tidak akan jadi korban berikutnya, katanya pelan. Makhluk itu diam, menunggu. Aku juga tidak akan biarkan ini terus berlanjut. Angin berhenti, kabut membeku di udara, seolah dunia menahan napas. Ardi menarik napas panjang, akan jadi batasnya, dan ia menyentuhnya. Dalam sekejap, dunia berubah. Tidak ada lagi jembatan, tidak ada lagi kabut. Ardi berdiri di tempat yang sama, namun berbeda. Jembatan itu masih ada, namun baru, utuh. Orang-orang berdiri di sekitarnya, berpakaian lama, wajah-wajah asing. Namun satu di antara mereka terasa sangat familiar. Seorang pria tua menatap sungai dengan wajah penuh beban. Pria itu menoleh, dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Ardi membeku. Itu dirinya, bukan seperti sekarang. Lebih tua, lebih lelah, lebih kosong. Sudah waktunya, kata sosok itu. Suara yang sama yang tadi ia dengar dari makhluk. Ardi menggeleng. Aku tidak mau jadi ini. Namun sosok itu hanya tersenyum tipis. Kamu tidak memilih ini sekarang, katanya pelan. Kamu sudah memilih sejak lama. Potongan ingatan menghantam. Ritual, air merah, tangan yang diturunkan ke sungai. Dan seseorang yang berkata, selama ada yang menjaga, yang lain akan selamat. Ardi terengah. Aku, suaranya pecah. Aku yang mulai ini. Sosok itu tidak menjawab, namun diamnya cukup. Dunia bergetar. Jembatan kembali retak. Kabut kembali datang. Makhluk itu kembali di depannya. Namun kini, Ardi tidak melihatnya sebagai sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang terikat, sesuatu yang menunggu dirinya. Pak Jaya berlari mendekat. Ardi, lepaskan, kamu masih bisa. Ardi mengangkat tangan, menghentikannya. Matanya tenang. Aku tidak bisa menghentikannya, katanya pelan, tapi aku bisa menahannya. Makhluk itu mendekat, tidak lagi menakutkan, tidak lagi agresif, seolah pulang. Ardi melangkah maju, mendekat, dan kali ini tanpa ragu, ia membiarkan bagian itu menyatu dengannya. Dingin, gelap, namun tidak menyakitkan, melainkan berat, sangat berat. Seperti memikul sesuatu yang tidak boleh jatuh. Tubuh Ardi bergetar. Matanya perlahan berubah, lebih dalam, lebih sunyi. Kabut berhenti. Air kembali tenang. Tangan-tangan itu lenyap.
Makhluk itu perlahan menghilang, masuk kembali ke dalam sungai, namun tidak sepenuhnya, tidak lagi bebas, tidak lagi liar, dan Ardi tidak lagi berdiri seperti manusia biasa. Ia berdiri di tengah jembatan, diam, tak bergerak, matanya menatap ke bawah, menjaga. Pak Jaya terdiam, tubuhnya lemas. Ardi, suaranya lirih, namun tidak ada jawaban, hanya angin dan jembatan itu yang kembali sunyi. Yang menjaga. Pagi datang perlahan di desa itu. Kabut yang semalam pekat kini menipis, digantikan cahaya matahari yang hangat. Suara ayam berkokok, langkah orang-orang mulai terdengar lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jembatan Cikawung berdiri diam. Retakan yang semalam menganga, kini hilang. Kayunya kembali utuh. Air sungai mengalir tenang. Terlalu tenang. Seorang ibu melintas sambil membawa keranjang. Ia berhenti sebentar di tengah jembatan, melihat ke bawah. Hanya air, tidak ada wajah, tidak ada tangan. Ia melanjutkan langkahnya. Di sisi lain, Pak Jaya berdiri. Sejak subuh, ia belum bergerak. Matanya menatap ke arah tengah jembatan, ke satu titik yang bagi orang lain kosong, namun tidak baginya. Di sana, Ardi berdiri, diam, tak bergerak, seperti bagian dari jembatan itu sendiri. Matanya terbuka, namun tidak benar-benar melihat. Sudah selesai, bisik Pak Jaya, namun suaranya tidak terdengar yakin. Ia melangkah mendekat, pelan, ragu. Ardi, tidak ada jawaban, hanya angin pagi. Pak Jaya berdiri di depannya, menatap wajahnya, masih sama, namun tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang lain menggantikannya. Maaf, kata Pak Jaya lirih. Seharusnya bukan kamu. Angin berhembus pelan, air sungai beriak kecil, dan untuk sesaat mata Ardi bergerak, sangat halus, hampir tidak terlihat. Pak Jaya membeku. Ardi, suaranya gemetar, namun tidak ada reaksi lagi. Semua kembali diam, sunyi. Hari berjalan seperti biasa. Orang-orang kembali melintasi jembatan itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang sadar bahwa di tengah mereka ada seseorang yang kini berdiri di antara dua dunia, menjaga, menahan, tanpa suara, tanpa akhir. Menjelang maghrib, langit mulai berubah, oranye keunguan, angin mulai dingin, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, kabut tipis kembali turun, pelan, hampir tidak terlihat. Pak Jaya yang masih berada di sekitar jembatan langsung menoleh. Napasnya tertahan. Tidak, bisiknya. Air sungai beriak, sangat halus, namun cukup. Pak Jaya menatap Ardi yang masih berdiri diam. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi kosong sepenuhnya, melainkan waspada. Dan dari bawah, suara itu kembali, sangat pelan, hampir seperti kenangan. Belum selesai, Pak Jaya mundur satu langkah. Apalagi, gumamnya. Ardi tidak bergerak, namun di dalam dirinya sesuatu bangkit. Bukan makhluk itu, bukan tangan-tangan itu, tapi sisa dari semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi berbicara. Suaranya pelan, serak, namun jelas. Aku masih di sini. Pak Jaya membelalak. Ardi. Namun Ardi tidak menoleh. Tatapannya tetap ke sungai. Selama aku berdiri, lanjutnya pelan, tidak akan ada yang keluar. Sunyi, angin berhenti,
Air kembali tenang. Kabut perlahan memudar. Seolah tunduk. Pak Jaya terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih," bisiknya. Ardi tidak menjawab. Namun kehadirannya sudah cukup menjadi jawaban. Yang memanggil lagi. Malam turun perlahan. Langit desa gelap tanpa bulan. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan tenang, namun terasa asing. Jembatan Cikawung kembali sunyi. Seperti biasa, seperti sebelum semuanya terjadi. Namun kini, Ardi masih berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak tidur, tidak pergi. Matanya terbuka, menatap ke arah sungai yang gelap. Pak Jaya sudah pulang sejak sore, tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh berkali-kali, seolah tidak benar-benar bisa meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda muncul dari ujung jalan desa. Langkahnya santai, membawa tas ransel, wajahnya lelah, seperti baru datang dari perjalanan jauh. Perantau. Ia berhenti sejenak di depan jembatan, melihat sekeliling. Sepi, masih sama aja, gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil, lalu mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut tipis muncul dari permukaan sungai. Pelan, hampir tidak terlihat. Pemuda itu tidak menyadari. Ia terus berjalan hingga sampai di tengah jembatan, dan disitulah ia berhenti, bukan karena melihat sesuatu, tapi karena merasa dingin, aneh, seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke kiri, tidak ada apa-apa. Ke kanan, kosong. Lalu matanya jatuh ke bawah, ke arah sungai. Air tampak tenang, namun ada sesuatu di sana. Bayangan sangat samar, seperti wajah. Pemuda itu mengernyit. "Mata gue capek kali ya," gumamnya. Ia hendak melangkah lagi, namun berhenti. Suara itu muncul, pelan, dekat, tepat di belakangnya. Pemuda itu membeku. Perlahan ia menoleh dan melihat Ardi berdiri diam, menatapnya. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, pemuda itu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan takut biasa, tapi seperti dilihat oleh sesuatu yang tahu terlalu banyak. "Jangan lihat ke bawah terlalu lama," kata Ardi pelan. Suaranya datar, namun berat. Pemuda itu menelan ludah. Ia mencoba tersenyum canggung. "Mas, dari tadi di sini?" Ardi tidak menjawab, hanya menatap. Lama, terlalu lama. Pemuda itu mulai tidak nyaman. "Ya udah, saya lewat dulu ya, Mas." Ia mempercepat langkah, melewati Ardi, tanpa berani menoleh lagi. Namun saat ia hampir sampai di ujung jembatan, ia tidak tahan. Ia menoleh sekilas dan melihat Ardi masih berdiri di tempat yang sama. Namun sekarang, kepalanya sedikit miring, seolah mendengarkan sesuatu. Pemuda itu cepat-cepat pergi. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari. Kembali ke jembatan. Ardi masih berdiri, diam. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Air di bawahnya beriak sangat halus. Dan suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. 1 lagi. Ardi memejamkan mata untuk sesaat, lalu membukanya kembali. Tatapannya ke arah ujung jalan, ke arah pemuda yang baru saja pergi. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah, sangat tipis, namun nyata, bukan kosong, bukan tenang,
melainkan khawatir. "Jangan kembali ke sini," bisiknya. Namun suaranya tertelan angin. Yang terpilih berikutnya. Malam semakin dalam. Desa kembali sunyi. Namun di salah satu rumah, lampu masih menyala. Pemuda yang tadi melintas jembatan kini duduk di tepi ranjang. Tasnya masih tergeletak di lantai, belum sempat dibuka. Ia menatap kosong ke depan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar ringan. "Aneh banget," gumamnya. Sejak melewati jembatan itu, ia tidak merasa benar-benar kembali. Seperti ada sesuatu yang tertinggal, atau ikut pulang bersamanya. Ia mencoba mengabaikan. Bangkit, berjalan ke kamar mandi. Namun saat melewati cermin, ia berhenti. Perlahan menatap bayangannya. Wajahnya sendiri normal. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya sedikit lebih gelap, sedikit lebih dalam. Ia mendekat, menyipitkan mata, dan saat itulah bayangan itu terlambat mengikuti. 1 detik cukup untuk membuat napasnya berhenti. "Apa?" bisiknya. Ia mundur cepat, menabrak pintu. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh lagi. Bayangan itu kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kini ia tahu ada yang salah. Di luar, angin mulai berhembus. Kabut tipis kembali muncul, mengarah ke rumah itu. Kembali ke jembatan, Ardi masih berdiri, diam, namun tidak benar-benar tenang. Air di bawahnya bergerak, lebih sering, lebih jelas. 1 lagi, suara itu kembali, lebih kuat, lebih mendesak. Ardi memejamkan mata. "Tidak," bisiknya pelan. Namun suara itu tidak berhenti. 1 lagi, air mulai beriak. Kabut menebal, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi penjaga, Ardi melangkah. 1 langkah dari tempatnya. Pak Jaya yang kebetulan kembali dari arah desa langsung berhenti melihat itu. Matanya membelalak. Ardi, selama ini Ardi tidak pernah bergerak, tidak pernah meninggalkan titik itu. Namun sekarang ia berjalan perlahan, menjauh dari tengah jembatan, menuju arah desa. Pak Jaya panik. "Kamu mau kemana?" Ardi berhenti sejenak, tidak menoleh. "Dia sudah dipanggil," katanya pelan. Pak Jaya langsung mengerti. "Pemuda tadi." Ardi melanjutkan langkah. "Aku tidak akan biarkan dia menggantikan." Angin berhembus lebih kencang. Kabut mengikuti langkahnya, seperti bayangan yang hidup. Pak Jaya ragu sejenak, lalu berlari menyusul. "Kalau kamu keluar dari situ, siapa yang menjaga?" Ardi tidak menjawab, namun langkahnya tidak berhenti. Dan di belakangnya, untuk pertama kalinya, jembatan itu kosong, benar-benar kosong, tanpa penjaga, tanpa batas. Di rumah pemuda itu, lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap total. Pemuda itu panik. Ia meraba dinding, mencari saklar. Namun sebelum menemukannya, ia mendengar sesuatu dari kamar mandi. Tetesan air. Tik, tok, tik, tok. Sama seperti yang dulu Ardi dengar. Pemuda itu membeku. Napasnya tertahan. Perlahan, ia menoleh. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Gelap di dalamnya. Namun suara itu semakin jelas. Dan di lantai, air mulai merembes keluar. Pelan, menuju kakinya. Pemuda itu mundur. Namun kakinya terpeleset. Ia jatuh
Dan saat ia mencoba bangkit, tangannya menyentuh sesuatu. Dingin, basah, bergerak. Ia menoleh pelan dan melihat tangan pucat keluar dari lantai, mencengkeram pergelangannya. Pemuda itu menjerit. Di luar rumah, Ardi berhenti. Ia menoleh ke arah pintu. Tatapannya tajam. Ia bisa merasakannya. Sudah dimulai, dan tanpa ragu, ia melangkah masuk. Akhir yang tidak diwariskan. Gelap memenuhi rumah itu. Hanya suara napas panik yang tersisa. Pemuda itu berusaha merangkak menjauh, tapi tangan pucat yang mencengkeramnya semakin kuat. Dingin menjalar dari pergelangan ke seluruh tubuhnya. "Lepaskan!" teriaknya. Namun dari lantai, lebih banyak tangan muncul, mendorong, menarik, menahan. Air mulai menggenang, dan suara itu kembali. "Satu lagi!" Pemuda itu menjerit. Namun tiba-tiba, brak, pintu rumah terbuka keras. Angin masuk, kabut menyusul, dan di ambang pintu, Ardi berdiri, diam, namun berbeda. Aura di sekelilingnya membuat bayangan-bayangan itu berhenti. "Untuk sesaat, lepaskan dia," kata Ardi pelan. Suara itu tidak keras, namun menggema, seolah tidak hanya terdengar di ruangan, tapi juga di dalam sesuatu yang lebih dalam. Tangan-tangan itu bergetar, namun tidak langsung pergi. Sebaliknya, air di lantai mulai naik, berkumpul, berputar, dan dari dalamnya, makhluk itu muncul. Tidak sebesar di jembatan, namun cukup untuk memenuhi ruangan. Wajah-wajah di tubuhnya bergerak gelisah, marah. "Ini milik kami." Ardi melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat air di lantai bergetar, namun tidak mundur, tidak menyerang. Seolah ragu. "Aku sudah ambil tempatnya," kata Ardi. Matanya menatap langsung ke inti makhluk itu. "Perjanjian itu berhenti di aku." Makhluk itu bergerak, mendekat, lebih agresif. Tidak ada akhir. Ardi menggeleng, pelan, ada, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mengangkat tangannya. Bukan untuk melawan, tapi untuk melepaskan. Energi gelap yang selama ini menyatu dengannya mulai keluar. Kabut berputar, air naik. Pak Jaya yang baru tiba di pintu langsung membeku melihat itu. "Ardi, jangan kalau kamu lepaskan itu." Namun Ardi tidak berhenti. "Aku tidak akan mewariskan ini ke siapapun lagi," katanya pelan. Makhluk itu mendekat cepat, lebih cepat dari sebelumnya, seolah menyadari ini bukan lagi tentang menjaga, ini tentang mengakhiri. Pemuda itu di lantai hanya bisa menatap, tak bergerak, tak mampu bicara. Ardi menutup mata. Napas terakhirnya tenang. Kalau tidak ada yang memegang, maka tidak ada yang bisa ditahan. Dan ia melepaskannya sepenuhnya. Ledakan sunyi terjadi. Bukan suara, tapi kehampaan. Kabut tersedot ke satu titik. Air berhenti bergerak. Tangan-tangan itu membeku. Makhluk itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya retak. Wajah-wajah di dalamnya memudar. Satu persatu. Seperti kehilangan sesuatu yang selama ini menahan mereka. Dan akhirnya, makhluk itu runtuh, larut, kembali menjadi air. Kosong, hening, lantai kembali kering, rumah kembali sunyi. Tidak ada tangan, tidak ada kabut, tidak ada suara. Hanya Ardi yang kini berdiri dengan tubuh yang mulai goyah. Pak Jaya berlari mendekat. "Ardi!" Ardi tersenyum kecil, sangat tipis. "Sekarang
benar-benar selesai. Tubuhnya jatuh perlahan. Pak Jaya menangkapnya. Namun kali ini tidak ada yang tersisa untuk ditahan. Tidak ada energi, tidak ada beban, hanya tubuh manusia biasa, tenang. Mata Ardi menutup. Untuk terakhir kali, keesokan paginya, jembatan itu kembali seperti biasa. Namun berbeda. Airnya jernih, tidak ada kabut, tidak ada rasa dingin yang aneh. Orang-orang melintas tanpa ragu, tanpa cerita, tanpa kehilangan. Pak Jaya berdiri di sana, sendiri, menatap ke tengah jembatan. Namun kali ini, tidak ada siapapun di sana. Kosong, benar-benar kosong. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Sudah selesai. Angin berhembus, ringan, tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya, senja di desa itu benar-benar tenang, tanpa sesuatu yang menunggu di bawah, tanpa sesuatu yang memanggil, tanpa sesuatu yang harus dijaga.